Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naya Aulia Fitria, NIM 23110057. Di sini saya akan menjelaskan Sistem Development Life Cycle atau SDLC. Yang pertama ada pengertian SDLC. Jadi SDLC adalah pendekatan sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam siklus pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan kebutuhan, tujuan, dan kendala di dalam proyek. Yang kedua, ada tahapan-tahapan yang ada dalam SDLC secara umum. Pertama, ada perencanaan atau planning, yaitu penentuan ruang lingkup proyek, anggaran, sumber daya, dan jadwal. Tujuannya untuk mengidentifikasi tujuan, proyek, dan pengumpulan kebutuhan awal. Selanjutnya ada analisis kebutuhan, yaitu wawancara dengan pemangku kepentingan, studi kasus, dan analisis alur kerja. Tujuannya untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna dan sistem. Yang ketiga ada desain sistem atau sistem desain, yaitu mendesain arsitektur sistem antarmuka pengguna, basis data, dan modul-modul perangkat lunak. Tujuannya untuk membuat desain teknis yang jelas berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan. Yang keempat, ada pengembangan development, yaitu penulisan kode program oleh para developer sesuai dengan spesifikasi desain. Tujuannya untuk mengubah desain menjadi kode yang dapat dijalankan. Yang kelima ada pengujian atau testing, yaitu melakukan berbagai jenis pengujian seperti unit test, integration test, system test, dan acceptance test. Tujuannya untuk memastikan bahwa perangkat lunak bekerja sesuai dengan spesifikasi dan bebas dari bug. Yang keenam ada implementasi atau implementation, yaitu instalasi perangkat lunak, konfigurasi sistem, pelatihan pengguna, dan transisi dari sistem lama ke sistem baru. Tujuannya untuk menyebarkan perangkat lunak ke lingkungan produksi agar dapat digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada jenis-jenis SDLC. Yang pertama ada waterfall mode. Waterfall mode ini adalah pendekatan linear dan beruntutan di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum tahap berikutnya dimulai. Yang kedua ada V-model atau Verification and Validation Model. V-model ini mirip dengan waterfall, tetapi setiap tahap pengembangan memiliki tahap pengujian yang terkait. Yang ketiga ada Iterative Model, yaitu pengembangan yang dilakukan dalam iterasi atau siklus berulang. Setiap iterasi menghasilkan versi perangkat lunak yang dapat ditingkatkan pada iterasi berikutnya. Yang keempat ada spiral model, yaitu menggabungkan elemen dari model iteratif dengan pendekatan berbasis risiko. Setiap iterasi mengikuti 4 fase, ada perencanaan, analisis risiko, pengembangan, dan evaluasi. Yang kelima ada agile model, yaitu pendekatan yang menekankan kolaborasi tim, fleksibilitas, dan iterasi cepat. Metodologi agile yang populer termasuk Scrum dan Kanban. Yang keenam ada DevOps model, menggabungkan pengembangan perangkat lunak atau development dan operasi teknologi informasi atau operation untuk meningkatkan kolaborasi dan produktivitas melalui otomatisasi dan pengulangan. Selanjutnya ada customize. Customize dalam konteks SDLC berarti menyesuaikan atau mengubah proses pengembangan perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan khusus dari proyek atau organisasi. Ini bisa melibatkan menggabungkan metode yang berbeda, menambahkan langkah-langkah baru, atau memodifikasi tahap yang ada untuk memastikan bahwa hasil akhirnya memenuhi tujuan dan persyaratan spesifik yang telah ditetapkan. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi SDLC adalah kerangka penting dalam pengembangan perangkat lunak yang membantu memastikan kualitas dan keberhasilan proyek. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.